Hai semua, kali ini kita akan membahas topik yang mungkin jarang kamu perhatikan, namun sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tiang listrik. Pasti tiang ini tidak asing lagi bagi kalian, namun ada hal menarik yang perlu kamu ketahui tentang tiang listrik ini. Sebenarnya, tiang listrik merupakan struktur yang digunakan untuk menopang kabel jaringan utilitas, baik untuk tegangan rendah maupun tegangan tinggi. Tiang ini berperan penting dalam sistem kelistrikan, karena ia mendukung kabel-kabel yang mengalirkan listrik dari sumber tenaga hingga ke rumah kita. Pada tahun 1816, Sir Francis Ronalds, seorang penemu asal Inggris, mengembangkan sistem telegrafi listrik pertama. Teknologi ini merupakan salah satu langkah awal dalam komunikasi jarak jauh, dengan menggunakan kabel untuk mengirimkan pesan dari satu tempat ke tempat lain. Namun, untuk membuat sistem ini bekerja dengan baik, diperlukan tiang-tiang untuk menahan kabel listrik dan telegrafi agar tetap terpasang dengan aman. Konsep tiang listrik seperti yang kita kenal sekarang lebih berkembang berkat pekerjaan Sir Charles Wheatstone dan Sir William Fothergill Cooke pada pertengahan abad ke-19. Mereka memperkenalkan penggunaan tiang untuk mendukung kabel telekomunikasi dan listrik yang memungkinkan sistem telegrafi elektrik berfungsi dengan lebih efektif. Seiring berjalannya waktu, penggunaan tiang listrik untuk mendukung kabel ini berkembang pesat di Amerika Serikat dan menyebar ke seluruh dunia. Saat ini, tiang listrik menjadi komponen penting yang dapat ditemukan hampir di semua tempat, termasuk daerah pelosok di Indonesia. Tahukah Anda, ada berbagai jenis tiang yang memiliki peran penting dalam mengalirkan listrik hingga ke rumah-rumah. Setiap jenis tiang dirancang untuk tujuan tertentu dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Di antaranya, ada tiang kayu. Tiang kayu sering digunakan sebagai tiang listrik untuk jaringan distribusi karena beberapa alasan, yaitu konstruksinya yang sederhana dan biaya investasi yang lebih rendah dibandingkan dengan tiang dari bahan jenis lain. Selain itu, tiang kayu lebih efektif dalam mengurangi gangguan hubungan singkat pada saluran udara. Material untuk tiang kayu biasanya berasal dari jenis kayu tertentu yang memiliki kekuatan dan ketahanan yang diperlukan untuk menopang jaringan distribusi listrik. Beberapa contoh jenis kayu yang biasa digunakan adalah kayu ulin, kayu jati, kayu den, dan kayu cemara. Di Amerika Serikat, kayu aras adalah jenis kayu yang sering digunakan sebagai tiang listrik. Tiang listrik dari kayu ini punya beberapa kelebihan. Pertama, konstruksinya sederhana, yang otomatis dapat menurunkan biaya investasi. Yang kedua, kayu juga berperan sebagai bahan penyekat atau isolasi. Kayu bekerja sangat baik untuk mendukung jaringan. Dalam hal konstruksi, kayu mudah dibentuk dan dipasang, ditambah lagi biaya perawatannya relatif rendah. Selain itu, tiang kayu ini juga tahan terhadap gangguan petir. Namun, tiang listrik dari kayu juga memiliki kekurangan, salah satunya adalah bergantung pada persediaan kayu yang ada. Selain itu, agar tiang kayu bisa tahan lama, kayu tersebut harus melalui proses pengawetan terlebih dahulu. Tanpa proses pengawetan ini, umur tiang kayu biasanya hanya bertahan sekitar 6 hingga 11 tahun. Jika kayu tersebut menjalani proses pengawetan, umurnya bisa meningkat mencapai 20 hingga 30 tahun. Namun, ada kekurangan lain yang perlu diperhatikan. Kayu tidak selalu mampu menyangga beban dengan aman, terutama jika terjadi pemutusan satu atau dua kabel. Yang kedua, ada tiang baja. Tiang ini biasanya berbentuk bulat dengan struktur yang terdiri dari beberapa bagian yang disambung, di mana setiap bagiannya memiliki diameter yang berbeda-beda. Umumnya, diameter bagian pangkal lebih besar dibandingkan dengan bagian atas tiang. Desain ini memberikan kekuatan dan stabilitas tiang baja yang lebih kuat, terutama dalam menahan beban dan tekanan angin. Dibandingkan dengan tiang kayu, tiang listrik dari baja lebih sering digunakan karena konstruksinya lebih lurus, kokoh, dan bentuknya lebih estetis. Tiang baja juga mampu menopang beban yang lebih besar dan lebih tahan terhadap cuaca ekstrim. Namun, kelemahannya adalah biaya pengiriman dan perawatan yang lebih tinggi. Bobotnya yang lebih berat membuat ongkos pengiriman menjadi lebih mahal, dan perawatannya juga memerlukan biaya ekstra untuk mencegah korosi dan kerusakan lainnya. Bahkan tiang baja memerlukan perawatan khusus seperti lapisan anti karat secara berkala. Selain tiang baja, yang ketiga ada juga tiang beton. Tiang beton terdiri dari dua jenis, yaitu beton bertulang dan beton pracetak. Tiang beton bertulang biasanya lebih mahal dibandingkan dengan tiang jenis kayu, akan tetapi harganya masih lebih terjangkau dibandingkan tiang baja bulat.
Jenis tiang ini sering digunakan untuk mendistribusikan listrik di daerah pedesaan, serta daerah pelosok kota maupun tempat yang sulit terjangkau. Tiang beton bertulang memiliki keunggulan karena dapat diproduksi dan dipasang di berbagai lokasi tanpa banyak batasan. Pada proses pembuatannya diperkirakan perlu menggunakan campuran beton antara 1:1,5 hingga 1:3 dalam pembuatan beton berbahan dasar kerikil yang berukuran diameter 15 mm. Kelebihan dari tiang beton bertulang ini dikenal memiliki masa pakai yang sangat lama dan membutuhkan peralatan yang relatif sederhana dalam proses pemasangannya. Namun, tiang ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti ukurannya yang besar dan bobotnya yang cukup berat. Selain itu, tiang beton bertulang cenderung mudah rusak jika terkena benturan keras, seperti ketika ditabrak oleh kendaraan besar. Ada suatu hal yang harus kamu ketahui tentang aliran listrik atau setruman yang mungkin ada pada tiang listrik. Hal ini sangat penting untuk diketahui karena berkaitan langsung dengan keselamatan kita. Secara ideal, tiang listrik seharusnya tidak mengandung aliran listrik atau setruman sama sekali. Namun, dalam situasi tertentu, kita harus ekstra hati-hati saat berada di dekat tiang listrik. Misalnya, setelah hujan atau saat hujan sedang turun, sebaiknya kita menjauh dari tiang listrik. Alasannya, kita tidak pernah tahu apakah ada kabel yang terkelupas atau rusak pada tiang listrik tersebut. Hal ini bisa menimbulkan risiko setruman yang berbahaya. Berdasarkan penelusuran media, kasus orang tersengat tiang listrik setidaknya terjadi 1 kali setiap tahun. Tentu saja hal ini mengkhawatirkan, bukan? Seperti yang menimpa Ibu Surya pada tahun 2017. Saat itu, beliau tersengat listrik dari tiang saat hujan deras mengguyur kota Jakarta, dan sayangnya, peristiwa ini berakhir dengan fatal. Dalam prinsip ilmu kelistrikan, diperlukan 2 arus untuk menciptakan tegangan listrik. Itulah mengapa kabel-kabel listrik biasanya dipasang dengan jarak tertentu satu sama lain. Jarak ini bukan tanpa alasan, selain untuk mencegah terjadinya hubungan arus pendek atau korsleting, dan juga untuk memastikan bahwa arus listrik dapat mengalir dengan aman dan efisien tanpa menimbulkan risiko setruman atau kebakaran. Selalu waspada dan jaga keselamatan Anda agar terhindar dari risiko tersengat listrik. Jauhi tiang listrik terutama saat hujan. Terima kasih telah mengikuti info menarik tentang tiang listrik ini. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau pertanyaan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya.